Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang angka penting. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di sini. Di sini ada dua buah pengukuran, yaitu yang pertama menggunakan mistar, yang kedua menggunakan jangka sorong. Nah, di sini jika pengukuran keduanya dilakukan secara berulang, maka kemungkinan kita akan mendapatkan beberapa hasil pengukuran. Misalkan saja ya, ketika kita mengukur sebuah kayu dengan menggunakan mistar. Nah, mungkin saja nanti ketika kita mengulang pengukuran, misalkan yang pertama diperoleh 37, bisa jadi yang kedua misalkan 3,6, yang ketiga misalkan 3,5 atau 3,4 dan seterusnya ya. Jadi dalam pengukuran yang berulang, kemungkinan kita akan memperoleh angka yang berbeda. Nah, kalau diperhatikan di sini, angka 3 ini adalah merupakan angka pasti. Nah, sedangkan angka 6, 7, 5, dan 4 ini dinamakan dengan angka taksiran. Atau jika kalian melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, misalkan pada pengukuran pertama kita peroleh 2,23. Nah, misalkan pengukuran berikutnya kita peroleh 2,21. Pengukuran berikutnya 2,24. Berikutnya 2,22. Jadi di sini angka 2 ini dan 2 yang ini merupakan angka pasti. Sedangkan di sini angka 3, 1, 4, dan 2 ini merupakan angka taksiran. Jadi semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dinamakan dengan angka penting. Jadi di sini angka penting ini terdiri dari angka pasti dan angka taksiran, ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari hasil pengukuran antara mistar dan jangka sorong ini memiliki angka penting yang berbeda. Di sini pada pengukuran menggunakan mistar diperoleh 2 angka penting. Sedangkan pada pengukuran dengan menggunakan jangka sorong diperoleh 3 angka penting. Nah, semakin banyak angka penting, maka pengukuran itu semakin teliti. Dalam penulisan angka penting, ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Coba kalian perhatikan di sini 234,2 meter. Nah, ini berarti 2 merupakan ini angka penting, dan ini juga angka penting. Jadi ini terdiri dari 4 angka penting. Kemudian contoh kedua 4,87 meter. Berarti ini 4 merupakan angka penting, 8 angka penting, dan 7 juga angka penting. Berarti terdiri dari 3 angka penting. Aturan yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Nah, berarti ini 1,06 kg, berarti ini terdiri dari 1, 2, 3 angka penting ya. Jadi 0 di tengah, angka bukan nol dianggap sebagai angka penting. Jadi ini mengandung 3 angka penting. Kemudian ini 23,0021 kg. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 angka penting. 101,42 kg. Ini perhatikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka penting. Aturan yang ketiga, semua angka nol di sebelah kiri. Aturan yang ketiga, semua angka nol di sebelah kiri angka bukan nol bukan angka penting. Nah, jadi di sini 0,000 ini bukan angka penting. Jadi di sini yang angka penting hanya 5 dan 3. Jadi ini hanya mengandung 2 angka penting. Begitu juga ini bukan angka penting, bukan.
Kemudian ini angka penting, angka penting, angka penting. Jadi yang ini mengandung 3 angka penting. Aturan yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini di sini 2000 karena ini posisinya sebelah kanan, berarti di sini terdiri dari 4 angka penting. Kemudian 8,00, 4 angka penting. 3,20, 3 angka penting. Nah, berikutnya di sini bagaimana aturan berhitung dengan angka penting. Untuk yang pertama, yaitu aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, misalkan contoh satu ya, 85,6 cm. Ini ditambah 13,21 cm. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan, kamu perhatikan angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, untuk 85,6 ini ada satu angka di belakang koma. 13,21 ada 2 angka di belakang koma. Sehingga nanti hasilnya kamu ambil angka koma yang paling sedikit. Nah, misalkan pas kalian jumlahkan, nah ini ketika dijumlahkan hasilnya 98,81 cm. Nah, ini kan 2 angka di belakang koma. Nah, kalian bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Nah, karena ini di sebelahnya 8 itu angkanya 1, jadi untuk membulatkan juga perhatikan. Jadi kalau angkanya di bawah 5 itu tidak nambah ke sini ya. Tapi kalau misalkan 5 atau 6, 7, 8, 9, 5 atau lebih berarti nambah satu angka ke depannya. Berarti di sini kita bulatkan menjadi 98,8 cm. Atau contoh lain misalkan untuk pengurangan 567,264 gram dikurangi 23,13 gram. Nah, ini yang ini diperhatikan dia memiliki 3 angka di belakang koma. Sedangkan yang ini memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, misalkan ketika kalian hitung, ini hasilnya 544,134 gram. Nah, ini memiliki 3 angka di belakang koma, maka kalian bulatkan sampai di sini 2 angka di belakang koma. Ya, berarti kita bulatkan jadi 544,13 gram. Kemudian berikutnya untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini kita ambil nanti hasilnya adalah jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, misalkan contoh ke 1 ya. Untuk perkalian. Misalkan kita ingin menghitung 63,2 cm dikali 3,5 cm. Nah, ini ketika kalian hitung, nah ini harus diperhatikan dulu. Nah, ini kan memiliki 63,2 berarti ini memiliki 3 angka penting. Ini memiliki 2 angka penting. Maka hasilnya adalah kita ambil yang angka penting paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Nah, misalkan ketika kalian hitung atau kalian kalikan, ini kalian peroleh hasilnya 21,20 cm persegi misalkan. Nah, kita lihat di sini. Ini mengandung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mengandung 5 angka penting. Maka di sini harus kita tuliskan menjadi 2 angka penting. Nah, di sini bisa kita tuliskan menjadi dalam bentuk notasi ilmiah supaya jumlahnya 2 angka penting. Jadi 2,2 kali 10 pangkat 2 cm persegi. Contoh yang kedua.
Misalkan 86,2 meter persegi dibagi 0,4 meter. Nah, di sini memiliki 3 angka penting. Ini memiliki 1 angka penting. Nah, makanya ini hasilnya nanti harus kamu ambil yang ini, yang 1 angka penting. Misalkan kalian hitung dulu ya, ternyata hasilnya diperoleh 215,5 meter. Nah, ini memiliki 4 angka penting. Nah, berarti kamu bulatkan menjadi 1 angka penting saja. Nah, ini berarti kita tuliskan 2 kali 10 pangkat 2 meter. Ya, jadi 1 angka penting. Untuk penarikan akar, hasil penarikan akar ditulis sesuai angka penting yang ditarik akarnya. Contoh yang pertama, akar 85. Ini terdiri dari 2 angka penting. Nah, misalkan pas kalian hitung hasilnya 9,2195. Nah, ini kan terdiri dari 5 angka penting, maka penulisannya kita bulatkan menjadi 2 angka penting, berarti sampai sini. Nah, dilihat sebelah 2 ini angka 1. Jika angkanya kurang dari 5, 1, 2, 3, atau 4, maka ke depan ini tidak menambah angka ya. Berarti di sini penulisannya menjadi 9,2. Kemudian contoh yang kedua, misalkan akar 22,93. Nah, ini terdiri dari 4 angka penting. Nah, ketika kalian hitung misalkan diperoleh 4,788527. Nah, ini ternyata terdiri dari 7 angka penting. Nah, kemudian dibulatkan menjadi 4 angka penting. Jadi, nah sampai di sini. Tapi kalian perhatikan di sini di sebelah 8 itu angka 5, berarti nanti nambah 1 ya ke depan. 4,789. Kemudian pemangkatan. Nah, ini hasilnya ditulis angka penting yang sesuai dengan yang dipangkatkan. Misalkan contoh pertama 2,3 kuadrat. Nah, ini kan 2,3 terdiri dari 2 angka penting. Nah, misalkan setelah dihitung hasilnya 5,29. Nah, ini terdiri dari 3 angka penting. Maka nanti kalian bulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, ini lihat di sebelah 2 ini angka 9, berarti nambah 1 ya, 5,3. Jadi ini 2 angka penting. Kemudian contoh kedua, misalkan 6,23 kuadrat. Ini 6,23 terdiri dari 3 angka penting. Nah, misalkan hasilnya setelah dihitung kalian peroleh 38,812. Maka ini dibulatkan menjadi 3 angka penting sehingga penulisannya menjadi 38,8. Berikutnya perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Misalkan massa 1 peluru 50, ini massanya 50,53 gram. Kemudian berapakah massa 17 peluru? Massa keseluruhan. Nah, berarti di sini nanti kita akan mengalihkan angka penting dengan angka eksak. Nah, di sini jadi nanti 50,53 dikali 17. Nah, ini kita ambil sebanyak angka penting di sini. Ini terdiri dari 4 angka penting. Nah, maka hasilnya nanti harus mengandung 4 angka penting. Nah, ini misalkan kalian hitung 859,01. Ini terdiri dari 5 angka penting. Maka penulisannya menjadi 859,0. Ini terdiri dari 4 angka penting ya, jadi sama dengan ini.
Nah, kemudian penulisan notasi ilmiah. Nah, untuk penulisan notasi ilmiah, nah ini biasanya kita pakai ketika kita menemukan angka-angka yang nolnya banyak ya, angka-angka yang besar atau yang kecil, sehingga nolnya 0,0000 sekian gitu ya. Nah, ini bisa kita singkat menjadi bentuk menjadi bentuk notasi ilmiah. Nah, ini bentuknya harus seperti ini, A kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan nyata antara -10 dan 10, di mana N ini adalah ini bilangan bulat ya, N ini. Nah, contoh misalkan yang pertama 850.000 meter. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam notasi ilmiah menjadi 8,5 kali 10 pangkat. Nah, ini lihat 1, 2, 3, 4, 5, berarti kali 10 pangkat 5 meter. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya seperti ini, 0,000678. Nah, maka bentuk notasi ilmiahnya adalah di sini 6,78 kali 10. Nah, ini bergesernya ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat min 4. Nah, misalkan ini meter ya. Nah, jadi seperti ini. Atau misalkan, nah di sini ya, ada misalkan angka-angka yang nilainya besar. Nah, kita bisa menuliskan juga dalam bentuk awalan satuan, ya. Misalkan contoh di sini 5 juta watt. Nah, ini bisa kita nyatakan dengan 5 megawatt karena mega itu sama dengan 10 pangkat 6. Atau misalkan 10 pangkat 3 meter itu bisa kita nyatakan dalam 1 kilometer karena kilo itu 10 pangkat 3. Atau misalkan kita ingin menuliskan 10 pangkat min 2 meter. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk 1 sentimeter karena senti itu sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, kalian bisa lihat di sini ini tabel awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Silakan nanti kalian catat ya ini.